Dari pagi bertepatan pukul 9.30 kami kader Demokrat seluruh Indonesia termasuk Bali ya. Ada 38 ketua DPD seluruh Indonesia, 514 ketua DPC, berikut kader simpatisan Partai Demokrat mengikuti Commander's Call ya yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat berkaitan dengan pengajuan PK dari KSP Muldoko ya. Jadi ini rangkaian daripada KLB ilegal yang dilaksanakan oleh KSP Muldoko di Medan 5 Maret tahun 2021. Di mana bertepatan dengan 3 Maret kemarin 2023 KSP Muldoko melakukan PK peninjauan kembali ke Mahkamah Agung ya berkaitan dengan keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menolak ya permohonan daripada KSP Muldoko, begitu juga bandingnya ditolak, begitu juga kasasinya ditolak. Yang langsung dilakukan oleh KSP Muldoko maupun Joni Allen Marbun itu ada tiga jenjang pengadilan, semuanya ditolak ya. Dan yang dilakukan oleh proksi Muldoko itu totalnya ada 16 proses hukum. Jadi poinnya adalah 16-0 ya, 16-0 ya. Jadi kami Demokrat itu memang diberikan keadilan oleh pengadilan di semua jenjangan sehingga poinnya 16-0. Begitu tanggal 2 Maret 2023 Demokrat secara resmi kemudian mengumumkan calon presiden Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden dari koalisi Partai Demokrat, Nasdem, PKS. Keesokan harinya KSP Muldoko kemudian mengajukan PK. Kami secara nasional melihat ini adalah ada muatan politiknya, ada konten politiknya ya. Di tengah proses pesta demokrasi tahapannya sudah berjalan oleh penyelenggara KPU ya. Kami melihat ini bukan murni hukum, tapi memang lebih kepada politik. Karena satu-satunya ada tokoh sentral oposisi itu adalah di Partai Demokrat dengan tokohnya AHY. Kader Demokrat seluruh Indonesia, terkhusus di Bali, memandang seperti itu. Apalagi kemudian yang dipakai alat bukti untuk mengajukan PK ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah 4 nopum yang sesungguhnya bukan nopum karena 4 bukti tersebut sudah pernah diajukan pada saat proses pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu register nomor 150. Tentu secara hukum, bukti yang sudah pernah diajukan di tingkat pengadilan level bawah tentu bukan nopum. Oleh karenanya, kami kader Demokrat seluruh Bali beserta seluruh Indonesia mengajukan surat kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui, kalau kami di provinsi tadi melalui Pengadilan Tinggi ya, Denpasar, untuk memohon perlindungan hukum dan keadilan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menolak pengajuan PK daripada KSP Muldoko karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar anggaran rumah tangga Partai Demokrat yang sudah disahkan oleh pemerintah melalui SK Menteri Hukum dan HAM dan sudah terdaftar dalam lembaran negara. Jadi itu poin penting daripada agenda kami yang kami ikuti mulai dari jam 9 gitu. Pada jam 1 tadi kami 15 pengurus DPD Demokrat menghadap kepada Pengadilan Tinggi Denpasar yang diterima oleh humasnya ya, yang beliau juga hakim tinggi, Imade Seraman SH MH ya. Jadi ada tanda terima surat perlindungan hukum dan permohonan keadilan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang kami titip melalui Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar. Jadi kami secara serentak
kami dipromosi dari pengadilan tinggi, begitu juga para ketua DPC ke pengadilan negeri masing-masing. Jadi pada hari yang sama. Jadi ini kami lakukan secara nasional. Sebab PK yang kami pahami itu adalah ranahnya memang gelap gulita ya, begitu, karena tidak ada pihak-pihak yang bersaksi di situ. Oleh karenanya kami melakukan ini agar seluruh rakyat Indonesia bisa memonitor agar agar hukum di Indonesia ditegakkan, intinya begitu. Karena negara kita adalah negara hukum, hukumlah menjadi panglima kita. Jadi 4 novum yang diajukan tersebut adalah: 1. Dokumen berupa berita media massa yang dipersepsikan oleh mereka bahwa AD/ART Partai Demokrat 2020 dibahas di luar Kongres. Ini sudah diajukan dulu di Pengadilan Tata Usaha Negara ya Register 150 udah diajukan ini. Ya, sehingga bukan hukum lagi ya. Hukum itu hal yang baru yang belum disampaikan. Yang kedua, surat keputusan hasil KLB ilegal tentang perubahan dan perbaikan AD/ART. Ini sudah diajukan juga. Yang ketiga, surat keputusan hasil KLB ilegal tentang laporan pertanggungjawaban Ketua Umum Partai Demokrat 2020-2021. Jadi laporan pertanggungjawaban daripada KLB ilegal itu ya. Ini sudah diajukan juga. Yang keempat, dokumen berupa berita media massa terkait pertemuan Dirjen Kumham dengan Ketum AHY didampingi para ketua DPD se-Indonesia pemilik suara sah yang dipersepsikan sebagai bentuk intervensi. Jadi 4 hukum tersebut faktanya bukan merupakan bukti baru sehingga tidak ada dasar hukum untuk mengajukan PK karena hukum tersebut sudah pernah dijadikan bukti pada persidangan sebelumnya, yaitu di Petun Jakarta perkara nomor 150-G/2021 Petun Jakarta. Sehingga dari aspek hukum, posisi Ketua Umum AHY dan Partai Demokrat sangat kuat dan sudah sepatutnya Majelis Hakim MA menolak PK tersebut. Gitu. Penegasan berarti Demokrat optimis PK ditolak dan menang 17-0 gini ya, kalau kan disebutkan 16-0 gitu. Ya. Penegasan itu bagaimana? Jadi kami yakin optimis karena negara kita adalah negara hukum. Sehingga ketika bertentangan dengan undang-undang dan anggaran dasar anggaran rumah tangga yang sudah disahkan oleh pemerintah dan masuk ke lembaran negara mendapat SK Menteri Hukum dan HAM, tentu ini harus ditolak. Dan kami berkeyakinan skornya adalah 17-0. Nah, itu. 17-0.